Makanya kemudian akhirnya disinilah kita akhirnya mengerti penuntut ilmu sejatinya terbagi menjadi 3 kelompok. Ya. Jadi kalau kita perhatikan penjelasan para ulama menyampaikan, setelah kita mengetahui betapa dahsyatnya efek langsung ataupun efek domino dari akhlak yang buruk, bukan hanya menghempaskan ibadah, tapi merupakan identitas penduduk neraka, itu indikatornya terletak kepada tercelanya akhlak manusia. Walaupun berilmu sekalipun, walaupun dia adalah orang yang alim sekalipun, berpotensi ibadah yang dia lakukan, ilmu yang dia dapatkan, berpotensi rusak dengan akhlak yang buruk. Disinilah kita akhirnya mulai mengerti. Berarti kita tidak bisa meremehkan akhlak. Bagi siapapun yang ingin selamat dari api neraka menuju kepada surga seluas langit dan bumi. Maka para penuntut ilmu sejatinya lalu terbagi menjadi 3 kelompok dalam masalah akhlak. Ada yang pertama fokus kepada ilmu tetapi disertai dengan kualitas akhlak yang buruk. Ya, maka fokus kepada ilmu tetapi tanpa disertai dengan akhlak yang buruk. Mungkin dia adalah orang yang mampu menyebutkan dalil. Mungkin dia adalah orang yang sering datang ke kajian, duduk pada majelis ilmu. Mungkin buku yang dia baca bukan hanya 1 dan 2 buku tapi ratusan buku dia baca. Bahkan mungkin sebagian hadis dia hafalkan, lalu dia mampu menyebutkan hadis-hadis tersebut. Tapi ketika dia fokus kepada ilmu, dan itu sesuatu yang baik dan sesuatu yang mulia, tapi ternyata syaitan berhasil menjebaknya, supaya dia tidak peduli tentang akhlak. Akhirnya ilmunya ibarat banjir bandang yang luar biasa, tapi ternyata bagaimana kehidupan akhlaknya itu porak-poranda. Mungkin dia berilmu, mungkin dia bertemankan dengan kitab. Mungkin yang keluar adalah qala Allah wa qala Rasul. Tapi ternyata tetangganya terlukai dengan sikapnya. Mungkin saudaranya tersakiti dengan perkataannya. Dan mungkin banyak hal-hal yang lainnya yang menjadi impact dari akhlak buruk yang dia miliki. Maka semacam ini adalah kelompok yang pertama. Peduli dengan ilmu tapi tidak peduli dengan akhlak. Bahkan ketika akhlak yang dia miliki menyakiti banyak orang, dia tidak merasa bersalah dan dia merasa benar walaupun dia tidak memiliki akhlak ketika banyak menyakiti manusia. Banyak orang yang menyakiti manusia dengan ilmu dan menjadikan ilmu kambing hitam untuk menyakiti banyak orang, tapi dia tidak merasa atas apa yang dia lakukan disebabkan karena setan berhasil membuat dia terperangkap dengan akhlak yang buruk, dan dia tidak merasa bahwasanya akhlak yang buruk itu merusak banyak amal yang telah dia lakukan susah payah. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, emang ada orang yang ngaji tapi akhlaknya buruk? Ada. Bukan hanya orang yang ngaji, orang yang alim sekalipun, orang yang faham ilmu sekalipun, ahlul ilmi sekalipun, ada di antara mereka yang tidak memiliki komitmen akhlak yang baik. Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan wa bughdhu ahlil ilmi alladzi laisa ma'ahum insafun wala adabun. Bencilah orang yang berilmu sekalipun, walaupun perkataannya tidak pernah keluar dari Quran dan hadis, tapi kalau dia tidak punya adab dan tidak punya sifat bijaksana dalam apa yang ada dan dalam apa yang menjadi kehidupannya, bencilah dia. Karena orang semacam itu tidak layak untuk kita ambil referensinya dan tidak layak untuk menjadi contoh dalam kehidupan belajarnya kita. Dan fokus kelompok yang pertama ini banyak. Ada yang kedua, fokus kepada akhlak, tetapi tanpa disertai ilmu, tanpa disertai kualitas ilmu. Artinya ilmunya minim. Artinya dia selalu memperlihatkan akhlak saja, tapi tidak pernah mau datang ke kajian. Tapi tidak pernah tergerak untuk membuka tafsir, tapi tidak pernah mau untuk membaca hadis. Selalu bicara tentang akhlak gitu. Lalu kemudian sering berkata yang penting jadi muslim itu tidak nyakitin orang. Tetapi ketika dia mengatakan jargon yang penting tidak menyakiti orang, ini sebenarnya sudah luar biasa bagus. Karena salah satu di antara makna akhlak itu tidak menyakitin orang. Tapi ketika dia mengatakan yang penting tidak menyakitin orang, dia tidak pernah berkomitmen untuk fokus kepada ilmu.
Dia tidak peduli tentang hadis, dia tidak peduli tentang sunnah yang disampaikan Nabi, dia tidak peduli tentang segala macam rumpun-rumpun ilmu yang disampaikan para ulama-ulama terdahulu. Dia cuek, dia dingin dalam masalah itu. Tapi kalau sudah bicara akhlak, maka dia adalah orang yang terdepan. Gampang membantu, gampang nolong. Kalau berkata sedikit langsung minta maaf, maka itu yang dia lakukan dan dia kerjakan. Dan ternyata ketika dia melakukan itu, maka sesungguhnya dia fokus kepada akhlak walaupun ilmunya kualitasnya minim. Dan ini juga salah. Kenapa? Tidak ada orang yang ingin mendapatkan surga ketika dia tidak tergerak untuk mendapatkan dan bergegas untuk mempelajari ilmu. Surga identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Itu hal yang penting. Dua ini, nomor 1 dan nomor 2, ini kubu ekstrim. Bukan pilihan kita. Siapapun yang pengen hanya belajar ilmu, lalu dia tidak peduli akhlaknya, komentar di mana-mana, membuat apapun tanpa peduli apa yang dia lakukan dan apa yang dia kerjakan. Dia senang menikmati bagaimana pertengkaran dan konflik yang terbangun di antara orang yang sesama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan dia menikmati itu. Dia begitu gampang merendahkan dan menodai kehormatan orang. Maka sesungguhnya ini ekstrim yang pertama, ini ekstrim kanan. Ada ekstrim kiri ketika hanya peduli tentang akhlak tapi tidak peduli dengan ilmu. Ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri, maka sejatinya bukan pilihan kita. Karena sesungguhnya pilihan yang ada dalam kehidupan kita, ketika kita mengetahui adalah pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga adalah bagaimana orang itu konsentrasi kepada ilmu sebagaimana dia berkonsentrasi kepada akhlak. Nah, itu yang menjadi penting. Karena apa? Konsentrasi kepada ilmu dan akhlak itu merupakan salah satu kriteria orang yang berjalan di atas Shiratal Mustaqim. Mereka memperhatikan bagaimana ilmunya, ketika artinya Shiratal Mustaqim adalah contoh yang kita dapatkan dari Rasulullah. Karena arti Shiratal Mustaqim itu jalan yang ditinggalkan Nabi itu namanya Shiratal Mustaqim. Lalu kemudian dia bukan hanya memperhatikan Shiratal Mustaqim, dan dia juga memperhatikan bagaimana kehidupan akhlak dan dia memadu padankan antara itu. Makanya sunnah itu komitmen mengikuti Rasulullah dengan memadu padankan antara ilmu dengan akhlak. Nah, ini penting. Saya sampaikan ini supaya tidak terjadi pemahaman yang sepotong. Jadi sunnah itu komitmen ketika kita mengikuti Rasulullah dengan memadu padankan antara ilmu dengan akhlak. Jadi ilmu dan akhlak itu tidak ada perbedaannya. Jadi manhaj sunnah, ketika kita bermanhaj dengan sunnah Rasulullah SAW, manhaj itu tata cara kita beragama, maka sesungguhnya sunnah itu komitmen manusia untuk mengikuti Rasulullah dengan mempadu padankan antara ilmu dengan akhlak. Makanya ibarat burung dengan kedua sayapnya. Ilmu dengan akhlak itu ibarat burung dengan kedua sayapnya. Salah satu sayap rusak, maka tak akan sempurna sunnah dalam diri seseorang. Orang yang mereka itu memiliki ilmu yang bagus, tapi akhlaknya yang buruk, dia sejatinya tidak mengikuti Rasulullah. Karena Rasulullah itu, salah satu pujian yang Allah sematkan kepada Rasulullah itu akhlaknya yang baik. Ada orang yang akhlaknya baik, tapi tidak mengerti tentang wahyu dan kabar yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai, itu juga tidak benar. Karena apa? Siapapun hari ini yang ingin sekali untuk mengikuti Rasulullah SAW, pastikan di dalam alam berpikir kita, sadar atau di bawah alam sadar, pastikan bahwasanya orang itu mengerti. Sunnah itu tidak akan sempurna sampai kita memadu padankan antara ilmu dengan akhlak. Makanya sering saya berkata di banyak kesempatan, ilmu tanpa akhlak rusak. Karena akhlak yang buruk merusak amal ibadah. Tapi akhlak yang buruk, tapi kemudian akhlak yang baik, tapi akhlak tanpa ilmu batil. Karena bermodal akhlak saja itu tidak akan bisa masuk surga. Saya ulang kembali. Ketika sunnah itu memadu padankan antara ilmu dengan akhlak, berarti persis sebagaimana burung dengan kedua sayapnya yang tidak bisa terpisahkan. Kalau sunnah ini pengen terbang menuju kepada sisinya Allah, diterima oleh Allah, berarti seseorang itu berkomitmen bagaimana dia memadukan antara ilmu dengan akhlaknya. Makanya kalau ada orang, kalau dia punya ilmu tetapi tak mempunyai akhlak, akhlaknya buruk, rusak. Karena akhlak yang buruk merusak amal ibadah. Tapi kalau ada orang yang hanya punya akhlak tetapi dia tidak punya ilmu, batil.
Karena sejatinya tidak akan ada yang bisa masuk surga hanya bermodal dengan akhlak tetapi tanpa memiliki ilmu. Karena surga identik dengan ilmu sebagaimana air identik dengan, sebagaimana ikan identik dengan airnya. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita faham, kita mengerti betapa besarnya kedudukan akhlak di dalam kehidupan kita mengikuti Rasulullah SAW. Dosa itu bukan hanya zina. Dosa itu bukan hanya ketika engkau meninggalkan sholat. Dosa itu bukan ketika kamu makan riba. Dosa itu ketika bukan hanya kamu meninggalkan sunnah. Tapi termasuk dosa kalau diri kita sampai tidak memiliki komitmen akhlak dalam kehidupan kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu pun dosa dan maksiat besar di sisi Allah.